Saya pernah berpikir bahwa hidup ini lurus saja, seperti jalan tol yang membentang dari Jakarta ke selatan, tanpa tikungan tajam yang bisa membuat hati terjungkal. Saya pernah yakin bahwa perasaan saya terhadap perempuan adalah satu-satunya yang normal, yang diterima keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar saya. Tapi hari itu, saat saya melangkah masuk ke tukang cukur kecil di pinggir jalan Blok M, segalanya berubah dalam sekejap. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Saya, Andi, baru saja keluar dari kantor di Sudirman, basah kuyup karena lupa bawa payung. Rambut saya sudah panjang, acak-acakan, dan saya butuh potong rambut secepatnya sebelum meeting besok pagi. Tukang cukur biasa saya tutup karena banjir kecil di depannya. Akhirnya, saya masuk ke sebuah salon kecil yang bernama Potong Rapi Mas Ardi, terpampang di pelang kayu sederhana. Di dalam, cahaya lampu neon kuning hangat menyambut saya. Bau sabun colek dan minyak rambut tradisional langsung tercium. Hanya ada satu kursi, dan di belakangnya berdiri seorang pria tinggi, berbadan tegap, dengan senyum yang membuat dada saya tiba-tiba sesak. Dia mengenakan kaos putih ketat yang menonjolkan otot lengannya, celana jeans usang, dan apron hitam. Namanya Ardi, seperti tertulis di nama tagnya. "Selamat sore, Mas. Mau potong apa?" Suaranya dalam, lembut, seperti alunan gamelan yang pelan. Saya duduk di kursi, mantel biru dibentangkan di bahu saya. Saat tangannya menyentuh rambut saya, menyisir pelan, saya merasa ada listrik yang mengalir. Jari-jarinya hangat, gerakannya hati-hati, seolah-olah sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Kami mulai mengobrol. Saya cerita tentang pekerjaan saya sebagai akuntan, rutinitas harian yang membosankan, keluarga di kampung yang selalu menanyakan kapan nikah. Dia tertawa pelan. "Saya juga begitu, Mas. Keluarga di Jogja selalu bilang, 'Ardi, umurmu sudah 28, kapan bawa pulang mantu?' Tapi ya sudahlah." Mata kami bertemu di cermin. Matanya hitam pekat, penuh rahasia. Saat dia mencukur bagian leher saya, napasnya terasa di kulit saya. Hangat. Saya menelan ludah, berusaha fokus pada cermin, tapi hati saya berdegup kencang. Ini aneh, pikir saya. Saya bukan seperti itu. Saya pernah pacaran dengan perempuan, meski tak pernah serius. Potong rambut selesai. Saya bayar, tapi entah kenapa kaki saya berat untuk pergi. "Makasih ya, Mas Ardi. Bagus sekali potongannya." "Datang lagi ya, Mas Andi," katanya, senyumnya melebar, memperlihatkan gigi putih rapi. Malam itu, saya tak bisa tidur. Bayangan tangannya di rambut saya terus muncul. Saya mencari tahu tentang dirinya di media sosial, tapi tak menemukan apa-apa. Besoknya, saya kembali ke sana, alasan rambut pinggir perlu dirapikan. Dan begitulah, kunjungan saya menjadi rutinitas. Setiap minggu, saya datang bukan karena rambut, tapi karena dia. Ardi mulai cerita lebih banyak. Dia dari Yogyakarta, pindah ke Jakarta 5 tahun lalu untuk buka usaha sendiri. Keluarganya konserati, ayahnya pensiunan TNI, ibunya guru ngaji. Susah kalau bilang yang sebenarnya, katanya suatu hari, saat salon sepi. "Yang sebenarnya gimana?" tanya saya, hati berdegup. Dia diam lama, lalu tersenyum tipis. "Nanti saja ceritanya." Saya mulai sadar, perasaan ini bukan sekadar kagum. Ini cinta. Tapi di Indonesia ini, bagaimana mungkin? Saya takut. Keluarga saya, teman-teman, masyarakat. Tapi setiap kali tangannya menyentuh saya, ketakutan itu hilang sejenak. Suatu sore, hujan lagi. Salon kosong. Ardi mengunci pintu lebih awal. "Mas Andi, mau minum kopi di belakang?" "Saya ada kopi tubruk enak." Saya mengiyakan. Di ruang kecil belakang salon, yang ternyata kamar kecilnya, kami duduk di lantai, minum kopi hitam. Obrolan mengalir.
Dia cerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu berbeda, suka main boneka daripada bola. Saya tahu sejak Mas. Tapi saya sembunyikan rapat-rapat. Saya diam, tapi tangan saya gemetar. Saya juga mulai merasa begitu, Ardi. Mata kami bertemu lagi. Kali ini tak ada cermin di antara kami. Dia mendekat, tangannya menyentuh pipi saya. Mas Andi. Bibirnya menyentuh bibir saya. Lembut, hangat, penuh kerinduan. Dunia seolah berhenti. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam ada badai yang lebih besar. Malam itu perjalanan ke tukang cukur berakhir di tempat tidurnya. Kami tak melakukan apa yang dilarang, tapi pelukan itu cukup membuat saya tahu ini nyata. Pagi berikutnya, saya bangun di kamar kecil Ardi, di atas kasur tipis yang menjadi tempat tidurnya. Cahaya matahari pagi menyusup dari jendela kecil, menerangi wajahnya yang masih tertidur. Saya memandangnya lama, hati penuh campuran bahagia dan takut. Apa yang baru saja terjadi? Kami hanya berpelukan semalaman, berbisik tentang perasaan yang selama ini tertahan, tapi itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Ardi bangun tersenyum malu-malu. Pagi, Mas Andi. Pagi, jawab saya, suara serak. Kami sarapan roti bakar sederhana di dapur kecilnya. Obrolan ringan tapi ada ketegangan di udara. Kita. Gimana sekarang? Tanya saya akhirnya. Dia menghela napas. Saya sudah lama sendirian, Mas. Takut bilang ke siapa-siapa. Tapi ketemu Mas Andi, rasanya seperti dapat napas baru. Saya menggenggam tangannya. Saya juga. Tapi keluarga saya. Mereka pasti tak terima. Hubungan kami mulai rahasia. Saya datang ke salonnya setiap hari, alasan potong rambut atau cukur jenggot. Pelanggan lain tak curiga karena kami profesional di depan. Tapi saat sepi, kami curi-curi pandang, sentuhan kecil, ciuman singkat di belakang. Ardi cerita lebih dalam. Dia pernah punya pacar pria di Jogja, tapi putus karena tekanan keluarga. Dia dipaksa nikah sama perempuan. Sekarang sudah punya anak 2. Saya takut itu terjadi pada kami. Tapi perasaan ini terlalu kuat. Kami mulai jalan-jalan malam ke tempat sepi di Jakarta Selatan, seperti taman kecil di Kemang atau pinggir kali yang tak banyak orang. Suatu malam kami ke Ancol, duduk di pantai buatan, memandang lampu kota. Saya cinta sama Mas Andi, katanya tiba-tiba. Saya terkejut tapi bahagia. Saya juga, Ardi. Dari pertama kali lihat senyum kamu. Kami berciuman di bawah bintang, angin laut menyapu wajah. Romantis, tapi selalu ada bayang-bayang. Di Indonesia ini, kami harus sembunyi. Konflik mulai muncul dari dalam diri saya. Di kantor, teman-teman ngobrol tentang cewek, rencana nikah. Saya ikut-ikutan, tapi hati sakit. Keluarga menelepon, ibu bilang, Andi, cari pacar dong. Umur 30 sudah. Saya bohong, bilang lagi okus kerja. Ardi juga sama. Adiknya datang dari Jogja, tinggal sementara di kamarnya. Kami harus ekstra hati-hati. Saya tak bisa datang sering. Tapi cinta kami semakin dalam. Ardi ajari saya masak nasi goreng kesukaannya, kami nonton film lama di laptop kecilnya, tertawa bersama. Saat dia sakit demam, saya rawat semalaman, kasih obat, kompres dahi. Terima kasih, sayang, katanya lemah. Kata sayangnya itu membuat saya meleleh. Tapi rahasia tak bisa selamanya tersimpan. Suatu hari, teman kantor saya, Rian, kebetulan lewat salon Ardi. Dia lihat saya keluar dari belakang, wajah memerah. Andi, lo sering banget kesini ya? Potong rambut mulu. Saya gugup. Iya, bagus potongannya. Dia curiga tapi tak bilang apa-apa. Malam itu, saya cerita ke Ardi. Dia peluk saya erat.
Kita harus kuat, Mas. Tapi ketakutan semakin besar. Saya mulai mimpi buruk, dibenci keluarga, dipecat kerja. Ardi juga gelisah. Bisnis salonnya sepi karena kompetisi baru. Kalau begini terus, saya mungkin balik Jogja. Jantung saya seperti berhenti. Jangan, Ardi. Saya tak bisa tanpa kamu. Kami bertengkar kecil pertama kali. Saya bilang dia egois, dia bilang saya takut komitmen. Tapi akhirnya damai lagi di pelukan. Hubungan kami seperti api yang menyala terang, tapi rapuh di angin masyarakat. Hari-hari berlalu dengan manis pahit. Kami semakin dekat, tapi tekanan dari luar mulai terasa. Rian, teman kantor, mulai sering nanya-nanya. Lo pacaran sama siapa sih? Kok rahasia banget? Saya selalu alasan sibuk. Suatu akhir pekan, Ardi ajak saya ke Bogor, naik motor, cari udara segar. Kami menginap di ila kecil murah, jauh dari keramaian. Di sana, kami bebas. Berjalan tangan bergandengan di kebun teh, berotoselie, tidur pelukan tanpa takut. Kalau bisa begini selamanya, kata Ardi. Saya mengangguk, tapi hati gelisah. Kembali ke Jakarta, masalah datang. Adik Ardi, Dika, curiga. Dia lihat pesan di HP Ardi yang tak sengaja terbuka, nama saya dengan hati-hati. Mas Ardi punya pacar cewek ya? Siapa Andi? Ardi bohong, bilang teman. Tapi Dika tak puas. Dia cerita ke ibu mereka di Jogja. Telepon dari ibu Ardi datang. Ardi, benar kamu punya teman dekat cowok. Jangan macam-macam ya, nak. Itu dosa besar. Ardi menangis malam itu di pelukan saya. Saya takut kehilangan keluarga, Mas. Saya juga. Ayah saya menelepon, bilang ada anak tetangga cantik mau dijodohkan. Saya tolak halus. Konflik semakin memuncak saat Rian ajak saya minum bareng teman-teman kantor. Di sana ada gosip tentang orang-orang seperti itu di Jakarta, katanya menjijikan. Saya diam tapi hati panas. Pulang saya cerita ke Ardi. Kami putuskan untuk lebih hati-hati. Tapi nasib berkata lain. Suatu sore saat saya di salon, pintu dibuka keras. Masuk seorang pria, teman lama Ardi dari Jogja, namanya Bayu. Bayu lihat kami berdua dekat, tangan Ardi di bahu saya. Ardi. Ini yang kamu sembunyikan. Ardi pucat. Bayu marah. Kamu gila ya? Ini bukan kamu yang dulu. Mereka bertengkar hebat. Bayu bilang akan cerita ke keluarga Ardi. Ardi menangis. Jangan, yuk. Ini hidup saya. Bayu pergi, tapi ancaman itu nyata. Malam itu Ardi bilang mungkin kita harus berhenti, Mas. Saya tak mau keluarga hancur karena saya. Saya marah. Kamu menyerah begitu saja. Kami bertengkar besar. Saya pulang, hati hancur. Beberapa hari tak bertemu. Saya rindu gila, tapi gengsi. Ardi telepon, suara lemah. Mas, saya sakit. Saya langsung datang. Dia demam tinggi sendirian. Saya rawat lagi. Kami baikan. Tapi Bayu benar-benar cerita ke keluarga Ardi. Ayahnya datang ke Jakarta, marah besar. Kamu pulang sekarang. Nikah sama anak Pak Ustadz di kampung. Ardi menangis di depan ayahnya. Pak, saya tak bisa bohong lagi. Saya cinta sama Andi. Ayahnya tampar Ardi. Kamu bikin malu keluarga. Ayahnya pulang, bilang tak mau kenal lagi kalau tak berubah. Ardi hancur. Bisnisnya sepi karena rumor mulai menyebar di kampung halaman. Saya dukung dia. Kita hadapi bersama. Tapi saya sendiri takut. Keluarga saya mulai curiga karena saya sering pulang malam. Cinta kami diuji berat. Badai semakin kencang.
Setelah ayah Ardi pergi, dia jatuh sakit beneran. Saya cuti kerja, rawat dia di kamar kecilnya. Kami bicara panjang tentang masa depan. Kalau kita lanjut, kita harus siap diasingkan, kata Ardi lemah. Saya siap, asal sama kamu, jawab saya. Tapi kata mudah diucap, kenyataan pahit. Rumor menyebar. Pelanggan salon Ardi berkurang drastis. Tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang tukang cukur itu aneh. Ardi stres, bisnisnya hampir bangkrut. Saya bantu keuangan tapi dia tolak. Saya tak mau jadi beban. Kami bertengkar lagi. Di sisi saya, Rian konfrontasi. Andi, lo gaya. Saya lihat lo sama tukang cukur itu. Saya diam. Dia marah. Lo bohongi kami semua. Berita menyebar di kantor. Bos panggil saya, bilang kami perusahaan keluarga, nilai moral penting. Saya dipek dengan alasan efisiensi. Hati saya remuk. Tak ada kerja, tak ada dukungan. Saya cerita ke Ardi. Dia peluk saya. Ini salah saya. Bukan. Ini pilihan kita. Tapi tekanan terlalu berat. Keluarga saya tahu dari teman. Ibu telepon menangis. Andi, pulang kampung. Kita obati kamu. Saya tolak. Ayah bilang tak mau punya anak seperti itu. Saya sendirian, hanya Ardi. Kami putuskan pindah ke Bali, kata Ardi, di sana lebih terbuka. Kami jual barang, kumpul uang. Rencana kabur. Tapi sebelum berangkat, pengkhianatan datang. Bayu, yang katanya teman lama Ardi, sebarkan foto kami berpelukan yang dia ambil diam-diam. Foto itu viral di grup Wakampung Ardi dan keluarga saya. Keluarga Ardi datang ramai-ramai ke Jakarta, paksa dia pulang. Mereka gerebek salon, bawa Ardi paksa. Saya datang terlambat, lihat Ardi dibawa mobil. Ardi, teriak saya. Dia menangis dari jendela mobil. Mas. Saya ditinggal sendirian. Hati hancur total. Pengkhianatan dari orang yang Ardi percaya. Saya depresi, tak makan berhari-hari. Tapi Ardi telepon diam-diam dari Jogja. Mas, saya dipaksa nikah. Tapi saya tak mau. Dia kabur malam-malam, naik bus kembali ke Jakarta. Kami ketemu lagi di stasiun. Pelukan erat, menangis bersama. Sekarang kita benar-benar sendiri, katanya. Tapi kami kuat. Kami mulai dari nol. Ardi buka salon kecil baru di pinggiran Jakarta, saya cari kerja relance akuntan online. Hidup susah, tapi ada satu sama lain. Kami pindah ke kontrakan kecil di Depok, jauh dari kenalan lama. Di sana, kami bebas sedikit. Jalan pagi tangan bergandengan di taman sepi, masak bersama, tidur pelukan. Ardi bilang, meski dunia benci kita, cinta ini cukup. Saya setuju. Tapi luka lama masih ada. Keluarga tak hubungi kami lagi. Suatu hari ibu saya telepon. Andi, ibu rindu. Pulang yuk, tanpa dia. Saya tolak. Ma, ini hidup saya. Ibu menangis, tutup telepon. Ardi juga sama, adiknya bilang ayah sakit karena malu. Kami saling dukung. Kami gabung komunitas bawah tanah di Jakarta, ketemu orang-orang sepertinya kami. Di sana, kami dengar cerita lebih tragis, dipukuli, diusir, bunuh diri. Kami sadar, kami beruntung masih bersama. Cinta kami semakin dalam. Ardi ajari saya sabar, saya ajari dia optimis. Bisnis Ardi mulai bangkit, pelanggan baru yang tak peduli orientasi. Saya dapat proyek besar. Hidup mulai stabil. Tapi konflik terakhir datang dari dalam. Ardi mulai ragu. Mas, apa kita egois? Keluarga kita menderita karena kita. Saya juga ragu. Kami hampir putus.
Tapi malam itu kami bicara sampai subuh. Kita tak salah cinta. Yang salah masyarakat yang tak paham, kata saya. Ardi peluk saya. Benar. Kita lanjut. Kami putuskan hidup apa adanya, tak sembunyi lagi di rumah sendiri. Tahun berganti. Kami sudah 5 tahun bersama. Salon Ardi ramai, saya punya usaha kecil akuntansi. Kami tak kaya, tapi bahagia. Keluarga perlahan luluh. Adik Ardi datang pertama, minta ma atas Bayu. Lalu ibu saya datang, lihat kami hidup normal, bahagia. Aku salah jude kamu, nak, kata ibu menangis. Pelan-pelan kami diterima lagi, meski tak sepenuhnya. Ayah Ardi akhirnya telepon, bilang kalau bahagia, ya sudahlah. Tak ada pernikahan resmi, tapi kami janji sehidup semati. Kami ke Bali akhirnya, bukan kabur, tapi liburan. Di pantai Kuta, matahari terbenam, kami duduk, tangan bergandengan. Terima kasih telah bertahan, kata Ardi. Sama-sama, cinta saya. Hidup tak mudah bagi kami di Indonesia ini. Ada tatapan sinis, gosip, diskriminasi halus. Tapi cinta kami buktikan, cinta sejati tak kenal gender. Kami jadi inspirasi bagi yang lain di komunitas, cerita bahwa meski ada pengkhianatan, penderitaan, akhirnya ada cahaya. Perjalanan yang dimulai dari tukang cukur, berakhir di hati satu sama lain selamanya. Kami tak butuh persetujuan dunia. Cukup kami saling mencintai dengan tulus, manusiawi. Dan itu cukup.